Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang berbahagia dan para pemirsa yang dirahmati Allah, pertemuan kali ini adalah bab terakhir tentang atau hadis-hadis akhir tentang fadilahnya iman. Masih ada 3 hadis di sini. Semoga puasa kita kali ini senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita mulai dengan bacaan Fatihah dulu. Liridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala khadrat ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan sayyidina Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Qadir Jilani wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina masyayyikhina wa la khususan la hadrati Syekh Abu Bakar Jalaluddin As-Suyuti Syaikhul wa masyayikhi wa masyayikhi wa masyayikhi masyayikhi syaikhul lainahum Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu utawi iman nisfani iku enek rong bagian, ada setengah dua. Fanis pun mongko utawi kang setengah iku fis sabri ing dalem sabar, wanis pun lan wanis pun utawi kang setengah iku fisyukri ing dalem syukur. Iman itu ada dua bagian gitu aja. Sebenarnya bukan dua bagian, tapi setengah dua. Nisban itu ada setengah dua. Jadi nanti jadi sempurna. Fanis pun fis sabri. Setengah bagian dari iman itu adalah sifat sabar atau kesabaran. Jadi kalau ada orang yang sabar itu berarti imannya sudah terpenuhi sebagian. Sabar melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan sabar dalam menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan hal-hal yang diperintah oleh Allah itu perlu kesabaran yang sangat luar biasa. Di saat yang lain melakukan hal-hal yang menyenangkan dirinya di dunia, kita harus meninggalkan itu untuk berpaling kepada Allah dan melakukan hal-hal yang merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus sabar. Misalnya berpacaran contohnya. Berpacaran itu adalah hal-hal yang merupakan kenikmatan bagi nafsu, tetapi bagi Allah itu adalah bagian yang dilarang. Misalnya keluar bersama yang bukan muhrim ke sana kemari itu adalah suatu hal yang kelihatan nikmat di dunia. Tetapi itu adalah bagian yang dilarang oleh Allah. Maka untuk melakukan hal itu butuh kesabaran yang luar biasa. Karena menurut nafsu itu adalah sesuatu yang sangat nyaman.
Itu kalau tidak sabar maka akan terasa sangat berat untuk mengikuti atau untuk tidak mengikuti keinginan nafsu yang kemudian diharamkan oleh Allah. Itu butuh kesabaran yang luar biasa. Wa nisfun fis syukri, dan sebagian yang lain adalah fis syukri. Ternyata memang untuk bersyukur ini juga sesuatu yang tidak mudah. Karena apa? Ketika kita mendapatkan nikmat itu memiliki kecenderungan lupa. Manusia itu memiliki kecenderungan lupa dan menganggap itu adalah satu hal yang biasa, bukan merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah secara luar biasa. Misalnya kita bisa bernafas, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, karena untuk memberi satu oksigen saja kita butuh ratusan ribu satu kali, padahal kita bernafas dari pagi sampai malam setiap hari. Ini adalah satu nikmat yang perlu disyukuri. Syukur adalah, tanda kita bersyukur adalah dengan merawat apa yang kita punya untuk kemudian kita orientasikan menjalankan perintah Allah. Itu tandanya kalau kita bersyukur. Jadi bukan hanya mengucapkan alhamdulillah. Iya, memang betul, mengucapkan alhamdulillah itu juga syukur, tapi itu adalah bagian kecil. Bagian syukur yang sebenarnya adalah apabila kita mau dan bisa melakukan hal-hal yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu syukur sejatinya, dan itu adalah iman. Menjauhi larangan dan melakukan apa yang diperintah, itu adalah esensi daripada iman. Maka di sini diterangkan bahwa al-imanu nisfani, iman itu adalah setengah dua atau setengah bagian dua. Jadi setengah itu, dua tengah. Bagaimana membahasakannya itu? Ya, intinya seperti itu. Sebagian itu adalah sifat sabar. Iman itu akan berwujud dalam sifat sabar. Sabar di sini bukan saya harus bersabar. Kalau dimarahi teman itu bukan itu esensinya, tapi lebih pada sabar melakukan sabar untuk tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sabar melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa nisfun bisyukri. Nah, syukur itu juga esensinya sama. Syukur itu adalah melakukan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, karena karena berbagai hal yang sudah diberikan kepada kita dalam kehidupan di dunia ini. Maka syukurnya tidak hanya dalam bentuk alhamdulillah, tapi dalam bentuk perbuatan melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maqalalan sampun dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu utawi iman qayyidul fathi iku taline kerusakan. Layak tiku kang ora bakal rusak sapa kang layak tiku kang ora nyebabake rusak al imanu qayyidul fathi. Al imanu utawi iman iku qayyidul fathi, taline kerusakan. Atau pelindung saking kerusakan. Layak tiku orang rusak sapa mukminun wong kang iman. Iman itu adalah tali dari kerusakan.
Jadi kalau orang itu beriman maka dia tidak akan terjerumus dalam kerusakan. Layak tiku mukminun, layak tiku kang ora rusak sapa mukminun kang iman. Dan karena dia beriman maka orang yang beriman tidak akan bisa rusak. Waqala sallallahu alaihi wasallam, maqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalaqan dadekake sapa Allahu Allah al imana ing iman. Wa khaffalan maes-maesi sapa Allah ing iman. Wa madakhalan muji sapa Allah ing iman bisa mahati kelawan sifat murah wal hayailan isin. Wa khalaqalan dadekake sapa Allah Allahu Allah wa khalaqalan dadekake sampun dadosaken sapa Allahu Allah al kufra ing kufur adamalan ngino sapa Allahu ing kufur bil bukhli kalawan sifat bakhil wal jafailan ya bakhil medit al jafailan medit antipati niku napa terjane antipati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mencipta khalaqallahu al-imana wa khaffahu wa mata'u bis-samahati wal haya. Allah menciptakan iman kemudian menghiasi dan memujinya dengan sifat murah. Murah niku loman wal hayai dan sifat isin malu. Maka dalam hadis lain ada yang menjelaskan al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman. Jadi orang yang beriman itu loman atau murah. Itu tandanya. Dan dia memiliki sifat malu untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Malu untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Wa khalaqallahu al-kufra wa dhammahu bil bukhli wal jafai. Dan Allah menciptakan kekufuran kemudian menghinanya dengan sifat kikir dan juga antipati. Makanya ini juga bisa menjadi pertanda orang kalau kikir tidak mau mengeluarkan zakat atau tidak suka memberi, tidak suka berinfak, bersedekah niku itu bukan bagian dari iman. Bahkan kalau kikir sampai tidak mau membayar zakat misalnya itu masuk pada kategori kufur. Dan juga antipati. Orang yang antipati itu bagian daripada tanda orang kafir. Jadi tidak punya rasa simpati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala ing dalem nalikane wis mlebu sapa ahlul jannati ahli swarga, al jannata ing dalem swarga. Wa ahlun narilan ahli neraka annara in neraka amara mongko perintah sapa Allah taala kalim malu sapa Allah bi ayyakhruja ing yen to ngetokake sapa ing yen to ngetokake ayyakhruja ing yen to ngetokake sapa makmur ya malaikat minan nari sanging neraka ngetake sinten man ing wong kana kang ana fi qalbi iku tetep ing dalem atine man mithqalu dzarratin utawi padane wiji sawi minal imani sanging iman. Rasulullah menyatakan besok ketika idza takhala al jannati al jannata, ketika ahli surga sudah masuk surga,
wa ahlun nari an-nar, dan ahli neraka sudah masuk neraka. Maka Allah kemudian memerintahkan, amarallahu ta'ala bi ayakhruja minan nari man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min iman. Allah memerintahkan untuk mengeluarkan orang-orang yang di dalam hatinya ada sedikit saja sifat iman, dikeluarkan dari neraka. Karena mungkin juga orang yang beriman tapi karena amalnya sedikit, maka dia bisa mampir dulu ke surga, katanya begitu. Mampir dulu ke surga sampai pada proses hisab selesai dan semua sudah terbagi, yang ahli neraka masuk neraka, yang ahli surga masuk surga. Setelah itu kemudian Allah memerintahkan orang-orang yang di dalam hatinya ada iman untuk kemudian dikeluarkan dari neraka, diambil dari neraka, dan kemudian dimasukkan ke surga. Anak-anak sekalian dan para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah agar supaya Allah menetapkan iman dan agama kita sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah untuk menyelamatkan kita dari sifat-sifat yang kemudian akan membawa kita kepada kekufuran dan bisa membawa diri kita kepada neraka. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.